Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Abu Thalib masuk Islam sejak awal disiarkan, dan sempat mengikuti hijrah ke Habasyah. Beliau malah sempat mendakwahkan Islam di daerah tersebut. Dalam Perang Mu'tah, beliau ditugasi menjadi pemegang bendera Islam. Setelah tangan kanannya terpotong, dia memegang bendera dengan tangan kiri. Namun tangan kirinya juga terpotong, sehingga dia memegang bendera itu dengan dadanya. Akhirnya, beliau syahid dengan tubuh penuh luka, dan sayatan pedang. Di kalangan Bani Abdil Manaf ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga seringkali orang salah menerka. Mereka itu adalah Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib, sepupu sekaligus saudara sesusuan beliau. Setelah itu, Qutsam ibnul Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi. Sesudah itu, Saib bin Ubaid bin Abdi Yazin bin Hashim. Sesudahnya lagi, Ja'far bin Abu Thalib, saudara Ali bin Abu Thalib, dan yang terakhir Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah. Dan Ja'far bin Abu Thalib lah yang paling mirip dengan Rasulullah di antara mereka berlima. Ja'far dan istrinya, Asma bin Umais, bergabung dalam barisan kaum muslimin sejak dari awal agama Islam disiarkan. Keduanya menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar Siddiq sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arkam. Pasangan suami istri Bani Hashim yang muda belia ini tidak luput pula dari penyiksaan kaum kafir Quraisy, sebagaimana yang diderita kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Namun mereka bersabar menerima segala cobaan yang menimpa. Namun yang merisaukan mereka berdua adalah, ketika kaum Quraisy membatasi geraknya, untuk menegakkan syiar Islam dan melarangnya untuk merasakan kelezatan ibadah. Maka Ja'far bin Abu Thalib beserta istrinya memohon izin kepada Rasulullah, untuk hijrah ke Habasyah bersama-sama dengan para sahabat lainnya. Ja'far pun menjadi pemimpin kaum muslimin yang berangkat ke Habasyah. Mereka merasa lega, bahwa Raja Habasyah Najasyi adalah orang yang adil dan saleh. Di Habasyah, kaum muslimin dapat menikmati kemanisan agama yang mereka anut, bebas dari rasa cemas dan ketakutan yang mengganggu dan yang menyebabkan mereka hijrah. Ja'far bin Abu Thalib beserta istrinya tinggal dengan aman dan tenang dalam perlindungan Najasyi selama 10 tahun. Pada tahun ke-7 Hijriyah, kedua suami istri itu meninggalkan Habasyah dan hijrah ke Madinah. Kebetulan pada saat itu Rasulullah baru saja pulang dari Perang Khaybar. Beliau sangat gembira bertemu dengan Ja'far sehingga begitu gembiranya Rasulullah. Beliau berkata, "Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira. Apakah karena kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far?" Begitu pula dengan kaum muslimin umumnya, terlebih lagi fakir miskin, mereka juga bergembira dengan kedatangan Ja'far. Beliau adalah sosok yang sangat penyantun dan banyak membela golongan duafa, sehingga digelari Abil Masakin, bapak orang-orang miskin. Abu Hurairah bercerita tentang Ja'far, orang yang paling baik kepada kami golongan orang-orang miskin, ialah Ja'far bin Abu Thalib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya, lalu kami makan apa yang ada. Bila makanannya sudah habis, diberikannya kepada kami pancinya, lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya. Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah, Rasulullah menyiapkan tentaranya untuk memerangi tentara Romawi di Mu'tah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi panglima perang. Rasulullah berpesan, jika Zaid syahid atau cedera, komandan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far syahid atau cedera pula, beliau digantikan Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah cedera atau syahid pula, hendaklah kaum muslimin memilih pemimpin di antara mereka. Setelah pasukan sampai di Mu'tah, yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut tentara kaum muslimin, dengan kekuatan 100.000 pasukan yang terlatih, berpengalaman, dengan membawa persenjataan yang lengkap. Sementara tentara kaum muslimin yang dipimpin Zaid bin Haritsah hanya berkekuatan 3.000 tentara. Begitu kedua pasukan yang tidak seimbang itu berhadap-hadapan, pertempuran pun berkobar dengan hebatnya. Zaid bin Haritsah gugur sebagai syahid. Melihat Zaid jatuh, Ja'far segera melompat dari punggung kudanya,
kemudian secepat kilat disambarnya bendera komando Rasulullah dari tangan Zaid, lalu diacungkan setinggi-tingginya sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Beliau maju ke tengah barisan musuh sambil mengibaskan pedang ke kiri dan ke kanan, dan menebas setiap musuh yang mendekat kepadanya. Akhirnya musuh pun dapat mengepung beliau. Suatu ketika tangan kanannya terkena sabetan musuh sehingga buntung, maka dipegangnya bendera komando dengan tangan kirinya. Tangan kiri Ja'far pun putus pula terkena pedang musuh. Beliau tidak gentar dan putus asa. Dipeluknya bendera komando ke dadanya dengan kedua lengannya yang masih utuh. Ja'far pun syahid menyusul Zaid. Secepat kilat Abdullah bin Rawahah merebut bendera komando dari komando Ja'far bin Abu Talib. Pimpinan kini berada di tangan Abdullah bin Rawahah, sehingga akhirnya beliau gugur pula sebagai syahid, menyusul kedua sahabatnya yang telah syahid terlebih dahulu. Rasulullah sangat sedih mendapat berita ketiga panglimanya gugur di medan pertempuran. Asma bercerita, ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat wajah beliau diselubungi kabut kesedihan. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberi salam dan beliau menanyakan mana anak-anak kami, suruh mereka ke sini. Asma kemudian memanggil mereka semua dan disuruhnya menemui Rasulullah. Anak-anak Ja'far pun sangat gembira mengetahui kedatangan beliau. Lalu beliau menengkurapkan mukanya kepada anak-anak Ja'far, sambil menciumi mereka dengan penuh haru. Air mata beliau pun mengalir membasahi pipi mereka. Asma pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya?" Beliau menjawab, "Mereka telah syahid hari ini." Mendengar jawaban beliau, maka hilanglah senyuman di wajah anak-anak Ja'far. Mereka diam terpaku di tempat masing-masing. Rasulullah pun berdoa sambil menyapu air matanya, "Ya Allah, gantikanlah Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantilah Ja'far bagi istrinya." Kemudian beliau bersabda, "Aku melihat, sungguh Ja'far berada di surga. Dia mempunyai dua sayap berlumuran darah yang bertanda di kakinya." Demikianlah kisah Ja'far bin Abi Talib. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua.